Jadi pada saat Mbak Marliana di luar ruang sidang dihampiri oleh Pak Ibtu Rudiana dan timnya gitu kan, dia juga mengatakan di situ menurut dia di salah satu handphone terdakwa itu terdapat perencanaan pembunuhan. Ini kan sebenarnya Polda Jawa Barat sudah kehilangan muka lah kita bilangnya dengan putusan itu, dan dianggap juga kurang mampu. Ini sebenarnya sudah pantas Kapolri itu turun tangan karena sudah menjadi sorotan publik dan isu besar di negara ini. Saya setuju pembentukan pencari fakta, tapi benar-benar independen, jangan pencari fakta untuk legitimasi kebenaran yang sudah diformulasikan sebelumnya. Itu nggak bagus ya, seperti itu. Jadi benar-benar independen apapun intinya. Saya begini ya, ini tadi Ibtu Rudiana kan dari awal dia pelapor, dia yang mendampingi korban, dia buktinya sama dia semua. Kenapa Rudiana ini selama kita pra-peradilan nggak pernah muncul dan tidak berbicara? Nah ini kan harusnya pihak kepolisian atau Kapolri yang juga menjadi pimpinan tertinggi dari Pak Rudiana ini bisa memanggil dan memberikan statement, diperiksa begitu. Apa sebenarnya dasar laporan itu, bukti apa yang diberikan. Salah satunya tadi ya, kalau sampai ada alat bukti yang dihapus, CCTV yang dihapus, itu obstruction of justice, itu menghalang-halangi penyidikan, itu semua harus diperiksa. Tadi kuasa hukum menyatakan ada kecurigaan penghapusan terhadap BBM. Dulu kan masih BBM ya, Messenger ya. Jadi bisa dilakukan pemeriksaan untuk membuktikan adanya obstruction of justice, penghapusan barang bukti, menghilangkan barang bukti, begitu. Jadi saya sependapat dengan Mas Reza ini begitu. Iya, memang dari awal kejadian itu handphone itu kan baru dikembalikan dari Polsek kepada pihak keluarga itu kurang lebih 3 hari. Jadi yang dikembalikan itu handphone dan sepeda motor. Jadi handphone itu setelah kita cek juga keadaannya masih bagus, sepeda motor juga masih bagus, tidak seperti bekas kecelakaan, dan di handphone itu juga menurut pengakuan Mbak Marliana, kakak almarhum Vina, itu memang banyak kalau dulu zaman BBM itu chattingan yang hilang dan kontak yang hilang. Nggak dihilang, dihapus. Oh, oke. Gitu kan. Jadi kan tidak mungkin biasa kalau BBM isinya cuma hanya 1-2 pesan doang saja gitu kan, pesan dari si Eki atau kan sudah tidak ada semua gitu. Nah itu juga pada saat sidang pertama, pada saat itu gitu kan sidang tertutup. Jadi pada saat Mbak Marliana di luar ruang sidang dihampiri oleh Pak Ibtu Rudiana dan timnya gitu kan, dia juga mengatakan di situ menurut dia di salah satu handphone terdakwa itu terdapat perencanaan pembunuhan, ya percakapan seperti itu, tapi tidak diperlihatkan, hanya memberitahu saja, dan kita juga ya semakin yakin kalau itu memang pembunuhan berencana seperti itu. Tidak ada, semua sudah terhapus. Sepertinya terhapus gitu. Jadi semuanya itu yang kita pertanyakan, tapi karena pada saat itu memang pihak keluarga kan tidak menggunakan kuasa hukum sama sekali, semuanya diwakili oleh Pak Rudiana, dan pihak keluarga tidak mengerti hukum, jadi ya nurut apa kata Pak Rudiana pada saat itu. Ibtu Rudiana menjadi sorotan banyak ahli dan pakar hukum. Banyak yang mengatakan bahwa Rudiana harus dimintai pertanggungjawaban atas kekacauan ini. Karena dari awal, Rudiana lah yang melapor, dan kenapa sampai sejauh ini tidak pernah terlihat muncul batang hidung Ibtu Rudiana. Banyak isu yang beredar. Ibtu Rudiana mengatakan bahwa terdapat bukti perencanaan pembunuhan dari bukti chat HP korban dan terdakwa. Sampai saat ini, Rudiana seolah menyembunyikan fakta itu. Ada apa sebenarnya dengan Ibtu Rudiana? Sampai Rudiana pun dikatakan tidak ada salah gitu. Nah sekarang ternyata begitu. Kemudian termasuk lembaga pengawas di luar, siapa itu? Propam. Nah Propam juga begitu, mengatakan ini juga berarti bukan Propam, Kompolnas. Harus dibenahi juga, dan bukan hanya di polisi saja yang harus berbenah, kejaksaan harus berbenah, termasuk lembaga pengawasnya, pengadilan juga lebih parah lagi, bahkan sangat parah, karena pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi, dan termasuk KY-nya diam saja. Termasuk lembaga lain, apa itu?
Komnas HAM dilapori oleh pengacara pada saat sidang pertama 2017 kalau nggak salah, diam saja, tidak ada reaksi atas bahwa telah terjadi penyiksaan dan sebagainya. Jadi jangan ditimpakan pada polisi saja, semua berbenah diri. Nah, berikut apa tugas utama Polri? Pertama, melaksanakan putusan daripada pra-peradilan. Ada yang belum dilaksanakan. Putusan apa? Iya, pulihkan, yaitu belum ada pernyataan tertulis, belum ada santunan dan sebagainya. Itu akan mengangkat citra Polri kalau itu dilakukan. Terus yang paling besar adalah apa? Tugas mencari siapa pelaku sebenarnya. Kalau ini memang tindak pidana, kalau ini memang pembunuhan. Nah, itu harus dilakukan. Makanya tadi kembali ke titik nol. Ke titik nol itu apa? Karena ini pernah dikatakan kecelakaan lalu lintas tunggal, terus menjadi pembunuhan. Maka harus dicari data-data kenapa dikatakan kecelakaan lalu lintas, kenapa dikatakan kecelakaan lalu lintas tunggal, kenapa dikatakan pembunuhan. Itu kan kesimpulan tingkat Polres waktu itu. Nah, sekarang tingkat Mabes Polri turun. Mana yang benar ini? Kita akan celaka nanti kesimpulan polisi itu kalau ternyata ini bukan tindak pidana, ini kecelakaan lalu lintas tunggal. Nah, tapi kalau kecelakaan lalu lintas ada lawan begini, maka yang harus dicari siapa lawannya untuk menentukan apakah lawannya yang salah dan sebagainya. Kalau ini pembunuhan, untuk dilakukan pencariannya. Jadi masih ada 3 probability ya. Atau kecelakaan lalu lintas tunggal bisa juga apa sebabnya, mungkin sakit jantung, mungkin mabuk, mungkin apa-apa. Keadilan harus ditegakkan dengan bukti saintifik. Oke, terima kasih. Tanggal 24 bersidang. Nah, kemudian yang lainnya, yang 6 segera 7 ya, karena 8 ya. Segera mengajukan, jangan berlama-lama. Ini momentumnya tepat sekali, timingnya tepat sekali, dan nanti tidak akan berani hakim nanti untuk bermain-main lagi. Karena mereka mudah-mudahan Mahkamah Agung sudah mengadakan eksaminasi juga terhadap putusan ini, bahwa itu salah, bahwa itu kurang benar, bahwa itu kurang tepat. Nah, tingkat PK ini juga harus gitu. Jangan lagi nanti hakim PK-nya atau jaksa, karena ini kan nanti akan lawan jaksa dia, penggugat PK. Nanti memori PK akan diadakan kontra memori PK. Nanti di kontra memori PK jangan lagi, wah ini sudah benar sekali, sudah ini, nyatanya nggak ada saintifik sama sekali kok. Nah, jangan lagi mengatakan, wah ini yang dimaksud dengan no pom itu ini. Alah, itu kan yang hukum tertinggi itu adalah keadilan. Ingat itu, hukum tertinggi keadilan. Saya senang dengan Hakim Iman Sulaiman, tidak terlalu terikat dengan putusan pengadilan hanya membicarakan masalah formal, masalah ini. Enggak, dia terobos. Hakim boleh buat hukum kok, memenuhi kekosongan hukum. Oke, ini kita saksikan bagaimana nurani hakim, nurani kejaksaan dalam PK yang akan tanggal 24 nanti akan dilakukan sidang pertama.